Be thankful to our Lord for His mercy and blessing for us. So now, let's come to the Lord to praise and glorify Him. Let us sing, Yesus Kupanggil. Anak-anak, mari kita undang Yesus hadir dalam hati kita untuk menuntun dan memimpin kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, terkhusus Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntun kami, tolong kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita yang terambil dari Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. In English, Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord while they may be found, call upon him while he is near. Firman Tuhan, firman yang indah, firman yang ajaib. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Anak-anak, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam 2 Tawarik pasal 34 sampai pasal 35
ayat 1 sampai 19. Sekali lagi Miss ulangi, 2 Tawarik pasal 34 sampai pasal 35 ayat 1 sampai 19. Di sini Miss hanya akan membaca pasal 35 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yosia merayakan Paskah. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah mendengarkan firman Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengetahui bahwa Allah berkomunikasi melalui firman-Nya. Selama beberapa waktu lamanya, raja-raja yang tidak mengasihi Allah memerintah umat Allah. Raja-raja yang jahat itu memimpin rakyat menyembah berhala dan mempersembahkan korban pada allah-allah palsu. Mereka bahkan meletakkan patung-patung berhala di dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan begitu indah untuk kemuliaan Allah. Sepanjang waktu itu, rakyat tidak mempedulikan Allah yang benar. Firman Allah tidak lagi dibacakan di bait Allah. Tetapi walaupun umat Allah tidak mempedulikan Allah maupun firman-Nya, Allah tidak melupakan umat-Nya dan Ia tidak melupakan firman-Nya. Jauh sebelum peristiwa ini, Allah telah berjanji akan mengutus seorang raja yang akan memimpin umat-Nya, meninggalkan ibadah sesat tersebut dan kembali kepada ibadah yang benar. Allah menyediakan Yosia sebagai Raja Yehuda yang selanjutnya. Yosia baru berusia 8 tahun ketika ia menjadi raja. Yosia berbeda dengan raja-raja lain yang sebelumnya. Yosia mengasihi dan percaya kepada Allah dan ingin menaatinya. Yosia berketetapan untuk melayani Allah sebagaimana yang pernah dilakukan Raja Daud. Beberapa tahun setelah ia menjadi raja, Yosia memberi perintah pada rakyatnya untuk menyingkirkan semua berhala. Yosia memastikan bahwa patung-patung berhala dipecahkan dan memerintahkan untuk menghancurkan mesbah-mesbah berhala. Meskipun Yosia masih muda, ia sangat berani. Ia tidak khawatir akan apa yang akan dikatakan orang-orang. Ia ingin melayani Allah. Yosia melihat bait Allah di Yerusalem telah menjadi kotor dan tampak tidak karuan setelah bertahun-tahun diabaikan. Tidak seorang pun yang merawatnya agar bait itu tetap indah. Yosia memutuskan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali bait Allah, rumah Tuhan.
pergilah menghadap imam besar Hilkia. Raja muda itu menyuruh utusannya, beritahu dia untuk menghitung semua uang yang telah dibawa ke bait suci, dan gunakan itu untuk menyewa tukang kayu dan tukang batu, dan untuk membeli kayu serta batu baru. Bait Allah harus diperbaiki agar menjadi seindah dan sebersih dulu ketika Raja Salomo pertama kali membangunnya. Segera para tukang bangunan sibuk dengan pekerjaan mereka. Balok-balok kayu yang baru menggantikan balok-balok tua yang sudah rusak. Dan batu galian ditaruh dengan hati-hati pada tempat semestinya. Ketika setiap orang membenahi bait Allah ini, Hilkia, sang imam besar, menemukan sebuah gulungan kitab. Itu adalah kitab Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Dulu belum ada Alkitab seperti yang kita miliki hari ini. Firman Allah ditulis pada gulungan-gulungan panjang. Setiap salinan sangat berharga karena dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat sebuah salinan. Segera si imam memberikan gulungan kitab itu pada utusannya untuk diberikan kepada Raja Yosia. Ketika sang utusan tiba, ia membacakan gulungan itu. Saat raja mendengarkan firman Allah itu, ia mengoyakkan jubahnya. Yosia marah karena ia baru mendengar apa yang dikatakan Taurat Allah, bukan hanya karena rakyat tidak taat kepada Allah dengan menyembah berhala-berhala, tetapi sekarang ia tahu bahwa Allah akan menghukum rakyat karena mereka tidak menyembahnya dan karena mereka sudah meninggalkan firman-Nya. Kita telah melupakan Taurat Allah, keluh Yosia. Betapa marahnya Tuhan tentunya. Hilkia dan utusan raja menghadap Nabi Hulda. Hulda mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum umatnya karena mereka telah meninggalkan Tauratnya dan mereka tidak mengasihinya dengan segenap hati. Tetapi karena engkau sungguh-sungguh menyesal atas kejahatan yang terjadi di sekelilingmu, Allah telah berjanji tidak akan menghukum umatnya sampai engkau wafat. Yosia membacakan firman Allah itu kepada mereka. Kemudian di hadapan semua orang, Yosia berjanji akan menaati firman Allah. Selanjutnya, Yosia menyuruh rakyat berjanji bahwa mereka juga akan menaati Taurat Tuhan. Kemudian Yosia memerintahkan agar setiap patung dan gambar berhala yang tersisa di Israel dihancurkan. Semua orang Israel terus mengikut Tuhan sepanjang hidup dan pemerintahan Yosia. Anak-anak, kini kita mempunyai ribuan salinan Alkitab dan masing-masing salinan sama persis. Pujilah Allah karena Ia telah memberi kita firman-Nya. Tuhan, tolonglah kami belajar memahaminya, mengasihi dan melakukan apa yang dikatakan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami dapat memahami, mengasihi, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat penilaian tengah semester untuk hari ini, hari terakhir,
Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, atas pertolongan-Mu. Tuhan berkati, berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami boleh menjawab soal dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami di segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.